Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inovanicca Andinis dengan NIM 041 dari kelompok 5 akan presentasi E2 yang dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan yaitu ringkasan proyek yang diusulkan. Yang dimana dijelaskan awalnya yaitu gambaran umum wilayah. Wilayah yang kami pakai yaitu wilayah Kecamatan Sukawati yang terkenal sebagai daerah agraris dan pusat seni menggabungkan sektor pertanian, pasar seni, dan industri rumah tangga. Desa-desa seperti Batu Bulan dan Celuk dikenal akan seni patung, batu, dan perak. Selain itu juga destinasi wisatanya yang tak kalah seni kerajinan dan budaya tradisional memainkan peran penting dalam ekonomi lokal, menjadikan Sukawati sebagai pusat seni yang berpengaruh di Bali. Zona yang selanjutnya zona yang dipilih. Zona yang saya pilih yaitu terletak pada Desa Kemenuh yang dimana dikenal dengan keindahan alam dan kerajinan tangannya, akan tetapi sedang menghadapi masalah serius tentang pengelolaan sampah, peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas pariwisata menyebabkan produksi sampah yang signifikan. Terdapat dua isu. Yang pertama isu lingkungan pada Desa Kemenuh, yang di mana Desa Kemenuh ini memiliki populasi 9.815 jiwa. Per orangnya menghasilkan memproduksi sampah mencapai 3 liter per hari, sehingga sampah per hari per sehingga sampah per bulannya itu 311 ton. Sampah-sampah rumah tangga terdiri dari 85% organik dan 15% non-organik. Namun pemilihan sampah di tingkat rumah tangga masih minim dengan hanya 7,88 responden yang melakukan pemilihan. Pemilihan lebih banyak dilakukan di TPA. Yang kedua, isu perekonomian pada Desa Kemenuh. Desa Kemenuh ini sekitar 1.935 orang menganggur, sehingga menunjukkan tantangan serius dalam menyediakan lapangan kerja dan akses terhadap peluang ekonomi. Peningkatan rumah tangga minim dan kurangnya bantuan permodalan memperburuk situasi ekonomi. Kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha di bidang pertanian, kerajinan, dan pariwisata masih terbatas, dan jiwa kewirausahaan serta pengelolaan nilai budaya juga minim, sehingga diperlukannya suatu usaha ekonomi desa, salah satunya dengan pembangunan retail, recycle untuk menampilkan produk lokal dan memperkerjakan penduduk setempat guna untuk mendorong perekonomian dan mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya yaitu diringkas masalah utamanya. Pada desa ini, masalahnya menghasilkan sampah melebihi standar, terutama karena aktivitas pariwisata yang menghasilkan banyaknya sampah sekali pakai seperti plastik. Kurangnya fasilitas pemilihan sampah menyebabkan pembuangan sembarangan, sementara kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Selain itu, peningkatan pengangguran sebanyak 1.935 orang dan juga peningkatan rumah tangga miskin mempengaruhi tantangan ekonomi desa. Upaya untuk peningkatan kapasitas usaha ekonomi sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi lokal. Selanjutnya, potensi dan solusi. Karena desa ini memiliki pariwisata dan kerajinan tangan yang sangat berpotensi, pengelolaan sampah yang baik dan akan meningkatkan daya tarik wisatawan dan mendukung perekonomian lokal. Solusi yang diusulkan pembangunan TPS 3R, tempat pengelolaan sampah 3R, dan retail recycle yang berfungsi untuk penjualan produk-produk daur ulang
dan menjadi pusat edukasi. Konsepnya pada TPS 3R yaitu fasilitas untuk mengelola sampah melalui proses reduce, reuse, recycle. Sedangkan untuk retail recycle-nya yaitu sebagai tempat memasarkan dan menjual produk-produk tersebut dan juga sebagai sarana edukasi tentang pengelolaan sampah yang baik. Targetnya terdapat 4 target untuk anak-anak untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya daur ulang dan lingkungan. Untuk remaja, memberikan pengetahuan tentang proses daur ulang dan mendorong partisipasi dalam menjaga lingkungan. Untuk dewasa, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah. Sedangkan untuk masyarakat umum sebagai tempat untuk belajar lebih lanjut tentang pengelolaan sampah dan membeli produk ramah lingkungan. Adapun persyaratan dan kriteria set. Untuk persyaratannya, pembangunan TPS 3R mencakup luas lebih dari 200 meter persegi dengan lokasi retail recycle yang sesuai kebutuhan yang menempatkan dalam radius tidak lebih dari 1 kilometer dari daerah pelayanan, tidak mencemari lingkungan, dan tidak berada di kawasan suci. Memperhatikan aspek estetika dan arsitektur dengan KDB maksimal 60% serta berada di zona 3 yang mana cocok untuk industri ringan dan perdagangan. Sedangkan untuk kriteria set untuk pembangunan TPS 3R dan retail recycle mencakup aksesibilitas yang mudah dijangkau kendaraan pengangkut sampah dan pengunjung, luas lahan yang ada disesuaikan dengan TOR yaitu 2.500 sampai 5.000 meter persegi untuk aktivitas pengelolaan sampah dan retail recycle, topografi yang dipakai yaitu topografi yang datar, jenis tanah yang stabil, ketersediaan utilitas seperti air bersih dan listrik, serta lokasi yang tidak terlalu dekat dengan permukiman tetapi juga tidak terlalu jauh agar mudah diakses. Masuk pada bab 2 yang dimana menjelaskan tentang pendekatan, konsep dasar, dan tema rancangan. Pendekatan perancangan dimulai dari isu tadi, yang dimana isu tadi kita dapat mengambil yaitu tidak adanya pengelolaan sampah yang baik, kurangnya fasilitas atau minimnya fasilitas pemilihan sampah, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta peningkatan pengangguran pada desa. Definisi pada proyek yaitu TPS 3R dan retail recycle sebagai pengelolaan dan penjualan. Terdapat 2 pendekatan yaitu pendekatan lingkungan yang pertama untuk menciptakan bangunan yang tidak hanya fungsional tetapi juga ramah lingkungan dan keberlanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip arsitektur lingkungan, bangunan-bangunan ini dapat menjadi contoh nyata dalam pengelolaan sampah yang baik, platform jual beli, dan sekaligus menjadi pusat edukasi bagi masyarakat. Pada materialnya, bangunan ini dapat sekali menggunakan material daur ulang seperti botol bekas, kayu bekas, atau ban bekas. Yang ketiga, penggunaan bukaan yang luas sehingga dapat dan sirkulasi udara sehingga dapat pencahayaan alami yang maksimal seperti sunroof dan skylight sehingga memungkinkan cahaya alami masuk dan menciptakan pengalaman ruang yang terbuka. Yang kedua, pendekatan ekonomi yang terdapat pada desain fasad yang inovatif dengan menggunakan material daur ulang seperti botol plastik dan kaleng bekas yang disusun artistik dalam menjadi daya tarik visual tersendiri. Yang kedua, penggunaan warna dan tekstur dengan kombinasi warna yang natural atau pastel atau memiliki warna yang cerah dan tekstur dari material tersebut.
Zoning dan alur proses, memisahkan area pengelolaan sampah dengan area komersial retail. Itu sangat penting karena dapat menghindari apabila ada bau yang tidak sedap, sehingga dapat tidak mengganggu kenyamanan pengunjung di area retail. Yang keempat, penambahan fitur digital dan interaktif. Ini sangat penting karena dapat memudahkan masyarakat atau pengunjung yang datang dengan menggunakan teknologi digital dalam pengumpulan dan daur ulang sampah. Dengan penyediaan pembayaran yang modern seperti kode QR atau QRIS atau kartu kredit, yang selanjutnya teknologi AR atau VR yang membantu di dalam ruang edukasi dalam pengelolaan sampah sehingga sehingga menghasilkan pendapat tambahan dari kunjungan edukasi. Perumusan konsep dasar dan tema rancangan diambil dari isu tadi, yaitu tantangan dalam mengelola sampah, kurangnya fasilitas, pemilihan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, banyaknya pengangguran, dan minimnya kewirausahaan. Menciptakan desain definisi proyek seperti TPS, 3R, dan retail recycle dengan menggunakan pendekatan lingkungan dan pendekatan ekonomi sehingga menghasilkan konsep ramah lingkungan dan keberlanjutan. Apa sih konsep ramah lingkungan dan keberlanjutan pada desain bangunan yang dimana fokus pada bangunan itu minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan, menggunakan material daur ulang dan lokal, pengurangan limbah konstruksi, serta mendukung ekonomi sirkulasi. Seperti dapat dilihat pada contoh gambar, yaitu bangunan Pavilion Eco Art yang menggunakan material lebih 1,5 juta botol plastik bekas. Yang kedua, menghasilkan tema Green Architecture, yang dimana desain bangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bangunan terhadap alam sekitar, meningkatkan dampak positif. Singkatnya, Green Architecture mengusahakan atau berusaha untuk merancang bangunan yang lebih ramah lingkungan dan mendukung prinsip keberlanjutan. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu bangunan The Interlands Radiant Building di Singapura. Selanjutnya penjabaran konsep dasar. Konsep ramah lingkungan dan keberlanjutan yang saya pilih memiliki definisi seperti yang saya jelaskan tadi, minimisasi dampak negatif terhadap lingkungan, penggunaan material daur ulang, pengurangan limbah konstruksi. Ciri-cirinya efisiensi energi, penggunaan material daur ulang, integrasi dengan lingkungan, dengan desain yang mendukung ekosistem lokal seperti taman hijau, ruang terbuka, atau penghijauan atap green roof. Penerapan pada bangunan terbagi menjadi dua, yaitu pola peletakan ruang, yang dimana pola peletakan ruang ini sangat penting ya, karena untuk memisahkan area pengelolaan sampah dari area retail, sehingga menciptakan alur kerja yang lancar, meminimalisir bau tak sedap pada area pengelolaan sampah yang masuk ke retail, serta mengelompokkan produk secara logis untuk memudahkan akses dan pencarian oleh pengunjung sehingga pengunjung menjadi nyaman. Yang kedua, desain sirkulasi pada bangunan. Desain sirkulasi udara dan air yang baik untuk mencegah bau tidak sedap dan memastikan kebersihan lingkungan sekitar. Terdapat green roof dengan material permeable seperti paving block atau beton pros sehingga dapat menyerap air, mencegah limpasan, dan mendukung pengelolaan air hujan berkelanjutan. Manajemen thermal
memberikan kesan dingin dan mengurangi panas. Cahaya alami dioptimalkan melalui skylight, jendela besar, dan celah-celah dinding atau kisi-kisi sehingga meminimalisir pencahayaan pencahayaan buatan dan dapat hemat energi. Yang selanjutnya peletakan taman indoor pada bangunan dapat menambah suasana atau mendukung termal pada bangunan. Selanjutnya penjabaran tentang tema rancangan yaitu green architecture. Memiliki definisi bangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bangunan terhadap alam sekaligus meningkatkan dampak positifnya. Ciri-ciri tema ini efisien energi seperti pemakaian energi surya, panel surya, atau juga bukaan yang luas sehingga dapat meminimalisasi pencahayaan dan ventilasi alami. Penggunaan material ramah lingkungan seperti penggunaan daur ulang, pengelolaan limbah yang baik dengan sistem mendorong pengelolaan daur ulang limbah konstruksi dan operasional termasuk penerapan prinsip-prinsip zero waste, pencahayaan dan ventilasi alami. Setelah itu penerapan pada bangunan, pada materialnya lebih ke material lokal dan material daur ulang. Contohnya seperti rumah Ridwal Kamil, yang dimana beliau menggunakan bahan materialnya itu dari botol bekas yang berjumlah 30.000 botol bekas. Seperti gambar yang saya lihatkan di itu. Tidak hanya botol bekas, tetapi juga bisa menggunakan material lokal seperti bambu dan blok paving yang terbuat dari sampah daur ulang. Yang kedua, warna. Pemilihan warna sangat penting karena untuk memantulkan cahaya matahari, sehingga pada ruangan tersebut eh, cahaya alami itu dapat masuk ruangan menjadi bersih, cerah, dan suasana menjadi tidak panas. Harmoni visualnya sekaligus mengurangi dampak panas dari sinar matahari. Yang selanjutnya, desain sirkulasi atau pola pada bangunan. Sa- Dapat dilihat pada sketsa yang saya tampilkan. Saya memilih pola sirkulasi yang seperti itu, yang dimana memisahkan massa bangunan, tetapi tidak terlalu memisahkan, masih ada alur seperti penambahan tangga antara TPS 3R yang berada di belakang dan retail recycle yang ada di depan. Desain yang dengan desain bangunan yang memaksimalkan ventilasi alami serta ventilasi silang yang memungkinkan udara segar mengalir bebas sehingga mengurangi kebutuhan akan AC. Kisi-kisi atau jendela yang dapat dibuka lebar untuk meningkatkan aliran udara, terutama di daerah tropis, taman dalam ruang atau atrium yang membantu menjaga sirkulasi udara lebih baik dan meningkatkan kualitas udara di dalam bangunan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.